Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas kuliner zaman now. Udah pada tahu belum apa arti dari kuliner? Yap, lebih tepatnya kuliner ialah hasil olahan makanan atau minuman yang biasanya kita konsumsi sehari-hari. Buat teman-teman udah ada yang nyobain belum kuliner zaman now? Nih, aku ada sedikit saran untuk teman-teman yang mau nyobain kuliner zaman now. Kalian harus nyobain ayam geprek. Beuh, ayam geprek nggak ada obat, nggak ada lawan, nikmat. Jadi olahan ayam geprek sendiri ialah terbuat dari ayam, dibaluri dengan tepung dan digoreng dengan minyak yang panas, lalu menjadi ayam crispy. Terus ditambah dengan olahan sambal yang diulek dengan tomat biasanya atau dengan terasi, dan dihidangkan dengan nasi panas, dan minumannya ialah favorit teh, es teh manis. Itu nikmat dunia, mana lagi yang kamu dustakan. Kalian wajib harus nyobain ayam geprek, nasi panas, dan es teh manis. Untuk kuliner yang lainnya bisa dijelasin oleh teman saya yang di sebelah. Oke. Halo guys, Adil di sini dan ini adalah tteokbokki. Belakangan ini makanan Korea lagi booming di era pandemi. Rasanya yang pedas, gurih menjadi candu tersendiri bagi penikmatnya. Salah satunya adalah tteokbokki. Tteokbokki terbuat dari tepung beras yang dimasak dengan bumbu gochujang. Gochujang adalah pasta merah pedas, kondimen fermentasi dari Korea. Tteokbokki biasanya berbentuk batang atau silinder yang dipotong-potong. Fun fact, dulu tteokbokki merupakan hidangan bagi raja yang tidak memiliki rasa pedas. Kemudian pada tahun 1953 setelah Perang Korea selesai, tteokbokki mengalami perubahan rasa menjadi pedas. Dengan perubahan rasa ini pun, tteokbokki menjadi populer dan banyak diminati masyarakat Korea. Di Indonesia sendiri, tteokbokki biasa kita temui di pinggir jalan, supermarket, atau minimarket. Biasanya harganya 10-30 ribu per porsi. Dan tteokbokki memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Salah satunya adalah memberikan energi, memenuhi protein tubuh untuk tubuh, menyuplai zat besi, dan banyak lainnya. Nah, itulah penjelasan seputar tentang tteokbokki. Walaupun memiliki banyak manfaat, saya rekomendasikan jangan mengonsumsi setiap hari ya. Karena apapun yang dikonsumsi berlebihan akan jelek untuk tubuh atau tidak baik untuk tubuh. Oke, sekian dari saya. Stay healthy, stay safe. Ciao. Halo semua, nama aku Rusrarta Pasaribu. Nah, di video kali ini aku bakal bahas tentang gizi seimbang. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, dengan tetap memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi dari makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Nah, konsep gizi seimbang itu dimaknai sebagai susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Apa sih fungsi dari mengkonsumsi gizi seimbang? Yaitu kebutuhan gizi seimbang sangat penting dipenuhi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, terlebih lagi pada masa pandemik seperti sekarang ini. Selain itu juga merupakan fondasi untuk menciptakan generasi yang kuat dan lebih tangguh. Dan ada 4 pilar utama dalam prinsip gizi seimbang. Yang pertama, pentingnya pola hidup aktif dalam berolahraga. Yang kedua, menjaga berat badan ideal. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan dengan beraneka ragam. Dan keempat, menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Selain penting dalam menjaga gizi seimbang dalam kehidupan kita, kita juga tetap harus mengkonsumsi air putih yang cukup untuk menjaga daya tahan tubuh kita agar tetap stabil. Halo teman-teman, aku Albertus Agung dari UPWA, mahasiswa AMTA, pengen menjelaskan dengan teman-teman saya yang tadi sudah memberikan penjelasan yang soal gizi seimbang dan makanan zaman now. Nah, aku mau ngejelasin nih contoh makanan menu gizi seimbang, terus gizi-gizinya apa aja. Oke? Ikutin terus ya.
Nah, jadi teman-teman, jadi gizi seimbang itu ada 6. Yang pertama itu ada kalori, lemak, terus protein, ada serat, karbohidrat, dan air. Nah, jadi asupan gizi seimbang akan terpenuhi jika makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu mengandung jumlah dan jenis zat yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, kalori ini yang termasuk paling penting karena kalori itu adalah sumber energi kita saat beraktivitas. Jadi berfungsi sebagai energi utama bagi manusia agar dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Jadi sumber energi kita di kalori. Jadi kalau misalkan capek pas aktivitas sehari-hari, mungkin sarapannya kurang berkalori, mungkin kan bisa jadi. Nah, terus yang kedua itu ada lemak. Lemak itu berfungsi sebagai sumber energi melindungi kesehatan tubuh serta membantu otak bekerja lebih baik. Nah, terus yang ketiga itu ada protein. Protein itu pembentukan sel tubuh dan membuat antibodi untuk sistem kekebalan tubuh. Nah, jadi kalau misalkan ada hujan tiba-tiba kan, wah badannya nggak enak nih. Nah, itu bisa jadi gara-gara emang kurang protein, gitu kan. Jadi gampang terserang virus juga bisa. Terus ada serat. Serat itu berfungsi untuk menyeimbangkan kadar gula dan mencegah penyakit. Nah, oke. Terus karbohidrat itu sebagai sumber kalori utama dan berperan untuk mengatur metabolisme. Lalu ada air. Waduh, kalau misalkan manusia nggak minum air itu sangat nggak mungkin lah ya. Aduh, haus banget kan. Nah, air itu untuk pelarut, katalisator, pengatur suhu tubuh, serta penyedia mineral dan elektrolit. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang bingung ya. Jadi bedanya apa sih slogan 4 sehat 5 sempurna dengan gizi seimbang? Oke, jadi prinsip 4 sehat 5 sempurna itu menyamaratakan kebutuhan gizi semua orang yang berusia di atas 2 tahun. Sedangkan pedoman gizi seimbang itu berprinsip tiap golongan usia, status, kesehatan, dan aktivitas fisik memerlukan PGS yang berbeda. PGS atau pedoman gizi seimbang. Jadi misalkan begini, kalau 4 sehat 5 sempurna itu kan itu ada di gizi makanannya. Kita makannya yang memiliki gizinya apa. Nah, kalau misalkan pedoman gizi seimbang itu kita misalkan nanti siang mau olahraga, mungkin mau latihan sepak bola, mungkin mau jogging jauh banget gitu kan. Nah, itu kan membutuhkan kalori yang berbeda. Jadi kayak tidak bisa disamakan sama gizi orang lain, kebutuhan gizi orang lain. Tergantung aktivitas dan kebutuhannya masing-masing, seperti itu. Nah, aku mau kasih saran nih buat kalian yang bingung mau makan apa, sarapan yang kurang enak tapi itu termasuk makanan yang pemenuhan gizi seimbang. Aku ada saran. Yang pertama itu ada oatmeal. Nah, oatmeal itu kalau misalkan kurang enak ya mungkin teman-teman hambar gitu kan. Itu bisa dicampuri dengan aneka buah atau butiran jagung di dalam sup oatmealnya. Jadi biar ada rasanya dikit. Terus yang kedua itu adalah roti. Nah, ternyata teman-teman di dalam roti itu memiliki 100 gram energi, terus karbohidrat, protein, kalsium, fosfor, dan besi. Waduh, jadi kuat dong ya menjalani hari. Terus ada pancake. Wah, ini enak banget, manis tapi sehat. Terus ada susu. Jadi susu itu termasuk minuman yang semua orang pasti suka. Itu pasti cocok banget buat sarapan. Oke teman-teman. Nah, itu dia teman-teman tadi sedikit informasi tentang gizi seimbang dari aku dan teman-teman aku. Nah, sekarang aku mau kasih tips ke teman-teman kalian semua cara agar makanan sehari-hari dapat dikatakan memenuhi gizi seimbang. Oke, yang pertama itu ada syukuri dan nikmati keanekaragaman makanan. Terus yang kedua, biasakan mengkonsumsi lauk pauk berprotein tinggi. Ternyata ayam itu memiliki protein tinggi teman-teman. Jadi kalau misalkan menjadi lauk makanan kita itu kita memenuhi protein tinggi. Terus yang ketiga itu adalah konsumsi aneka sayuran dan buah-buahan. Teman-teman, sayuran dan buah-buahan itu sangat penting yang memiliki berbagai macam vitamin, gizi yang sangat banyak sekali. Terus yang keempat adalah pilih sumber karbohidrat yang beraneka ragam. Lalu yang kelima, batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak tinggi. Waduh, ini siapa nih yang suka makan lemak-lemak nih, berbahaya. Tapi itu kalau terlalu berlebihan, oke. Terus dan yang terakhir itu adalah minum air putih yang cukup. Jadi jangan lupa buat teman-teman ya dilakukan mungkin di
dijalani tips dari aku dan teman-teman aku. Terus jangan lupa sarapan teman-teman. Wah, sarapan itu penting banget teman-teman. Kalau misalkan sebelum beraktivitas belum sarapan gitu, bisa lemes teman-teman, bisa waduh kok jadi males belajar. Nah, itu bisa jadi karena belum sarapan. Oke teman-teman. Jadi jaga kesehatan selalu ya teman-teman, olahraga yang cukup. Oke.